berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bangsaku, rakyatku semua. Pakai hati saya. Widya Stuti. berisi buah atau kata-kata atau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrin Martali, asal instansi SMA Negeri 5 Kota Gorontalo. Sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Manado akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL aksi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian untuk memulai kegiatan kita pada hari ini sebagai umat beragama. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih dengan kesempatannya lah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk sama-sama bisa hadir dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan insya Allah sahabatnya bisa sampai kepada kita yang hadir di tempat ini. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya untuk kelas 11 MIPA 1 ya, dalam materi pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum masuk di situ, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selama kegiatan belajar ini nanti kalian akan dinilai, ada beberapa tahapan penilaian yang nantinya itu bisa akan berpengaruh pada nilai kalian nanti. Jadi untuk itu saya harapkan kepada seluruh siswa untuk sama-sama untuk mengikuti kegiatan ini bisa serius, semangat ya. Oke, saya langsung saja untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Kita akan awali dengan doa. Mungkin saya persilahkan satu orang siswa untuk bisa memimpin doa. Siapa kira-kira? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini ya, kita akan awali dengan lagu, kita akan menyanyi, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi pada saat lagu nanti semua kita berdiri, kita bernyanyi secara bersama-sama ya. Oke. Indonesia raiku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari panggung ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah.
selanjutnya saya akan mengatakan absen. Oke, saya mulai. Yang pertama, Priscilia Mahmud. Hadir. Hari ini Krisa Hadir. sakit ya. Indra Lihawa. Hadir. Jihan Dewi Tabalu. Hadir. Muhammad Aldian Saini. Hadir. Natasha Putri Kirana. Hadir. Siti Nurhalisa. Hadir. Sri Anissa Kadir. Hadir. Sri Intan. Hadir. Widya Sputi. Hadir. Jerry. Hadir. Nurganda. Hadir. Kenapa? Oke. Fuad. Hadir. Kartini. Hadir. Lia. Muhammad Safar. Alfa. Alfa. Ya. Nova Ajune. Hadir. Siti Fadila. Hadir. Sri Intan. Hadir. Jaskia. Hadir. Giovania. Hadir. Jihan Al-Hasni. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, tolong adik-adik periksa masalah kerapian pakaian kalian. Sampah yang ada di sekitar kalian tolong diperhatikan kalau ada di kumpul. Oke, sudah? Oke, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, saya ingin tanya kepada kalian, pertemuan kita kemarin kita bahas materi tentang apa? Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Oke. Nah, jadi untuk materi yang kemarin sebenarnya masalah kerajaan maritim Islam di Indonesia sebenarnya ada punya keterkaitan dengan materi yang nantinya kita akan bahas hari ini, ya. Nah, cuman materi yang kita akan bahas hari ini kita akan bahas masalah pengaruh, ya, pengaruh kerajaan maritim yang ada di Indonesia, tapi kita lebih fokus pada kerajaan Hindu-Buddha, ya. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang akan saya tampilkan video pembelajaran, silakan Anda perhatikan. Yaitu kepercayaan dan catatan budaya tertentu memiliki kepala suku yang sebelum ini juga ada yang namanya Bhinneka Citra Pares. Bhinneka Citra Pares yaitu pada zaman praksara bahwa manusia memiliki pemimpin dari yang paling kuat, ya, atau yang mampu menguasai kelompoknya, itu dia pemimpinnya. Pada saat kemudian diganti jadi kepala suku, lalu setelah ada perang juga bahkan mulai melakukan sistem kerajaan. Setelah datangnya pengaruh budaya Hindu dan juga masyarakat Nusantara mulai melakukan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin. Di bidang bahasa, sastra, dan aksara. Di bidang bahasa, sastra, dan aksara, bahwa punya kitab yang sangat fenomenal, yaitu negara agama karangan itu Prakansa bersifat sombong karya Antaruga, merupakan kitab yang banyak dipengaruhi oleh karya sastra Ramayana dan Mahabharata. Ya, di contoh misalnya. Lalu ada prasasti, ya, bagaimana prasasti yang ditemukan di Indonesia ini juga menceritakan sudah adanya kemampuan dalam bidang bahasa, sastra, ataupun aksara. Prasasti Bima yang bertulis berbahasa dan berbahasa Sanskerta menjadi tonggak sejarah akhirnya zaman sejarah, ya. Lalu dibedakan dengan praaksara. Di bidang sosial, dikenalnya sesuatu adalah bisu dan bisu dan bisu dalam bahasa sejarah, ya. Setelah adanya di salah satu pembentukan tahun sangka, lalu ditemukan Chandra Sengkala, yaitu anak lain yang disimbolkan dengan kata-kata, gambar, dan benda, ya, diberi simbol berupa angka atau kata-kata atau gambar atau dalam bentuk benda. Itu saja pengaruhnya, ya, agama Hindu di Indonesia. Mudah-mudahan manfaatnya kurang lebih bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah kita menyimak tayangan video tadi,
adik-adik bertanya, kira-kira manfaat dari penayangan video yang saya lakukan ini kira-kira apa? Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik terkait dengan penayangan video tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi silakan. Mengapa pada masa kerajaan Buddha selalu identik dengan adanya stupa dan kuil-kuil seperti candi dan patung-patung? Patung-patung ya. Jadi pertanyaannya, kenapa pada kebudayaan ajaran Hindu Buddha selalu identik dengan yang namanya candi dan patung? Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjawab. Oke, saya persilakan. Ada? Tidak ada. Oke, langsung saja ya saya jawab ya. Jadi pertanyaan berhubung dengan masalah candi, ya, patung yang ada di kerajaan agama Hindu Buddha. Jadi masyarakat Hindu Buddha itu punya kepercayaan. Nah, kalau berbicara masalah patung, mereka menggambarkan bahwa dewa mereka itu seperti itu. Jadi untuk mereka menyembah dewa mereka buatlah yang namanya patung. Jadi seperti itu ya. Terus untuk masalah candi itu mereka gunakan sebagai tempat ibadah buat agama Hindu dan Buddha. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya? Oke, untuk hari ini ya kita akan mulai dengan yang namanya pretest. Saya akan memberikan soal pretest kepada kalian dan ini kalian kerjakan ya. Ayo silakan dikerjakan. Bisa sesuai dengan apa? Sudah. Perhatikan ya. Jadi untuk hari ini pembahasan kita kali ini kita bisa lihat di sini ada KD-nya kompetensi dasar, yaitu menganalisis pengaruh kerajaan maritim Hindu Buddha bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang kedua, menganalisis pengaruh kerajaan maritim Hindu Buddha bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh kerajaan maritim Hindu Buddha bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Terus yang terakhir, menyajikan pengaruh kerajaan maritim Hindu Buddha bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk presentasi kelompok dengan penuh rasa kepedulian, gotong royong, kerjasama, toleransi dan damai. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, terus yang berikut, di dalam kegiatan pembelajaran hari ini nanti sebentar kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti kalian duduk sesuai kelompok dan kalian akan diberikan materi. Setiap kelompok nantinya akan saya berikan materi masing-masing. Oke, saya mulai saja, saya bagi ya. Untuk kelompok 1 ada Kartini, ada Kuat, ada Siti Fadila, Sri Intan. Oke ya. Untuk kelompok 2 ada Natasya, oke, ada Jerry, Wijawati, Siti Nurhalisa, Rauda Tujana, Aprisilia dan Arini. Oke, untuk kelompok 3 ada Nova, ada Stefania, ada Jihan, Jaskia dan Muhammad Panji. Dan untuk kelompok 4 ada Jihan,
ada Muhammad Aldiansa, ada Ibrahim Hawa, ada Rizka, Sri Intan dan Sri Anissa Kandi. Oke, jelas ya? Jadi saya mulai dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 materinya adalah mencari bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada bidang politik dan pemerintahan. Mana kelompok 1? Oke, ini ya. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Jadi materinya adalah bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada bidang keagamaan. Kelompok 3, bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada bidang pendidikan. Oke? Ya. Kelompok 4, materinya bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada bidang seni. Ayo silakan. Ayo saya berikan waktu kurang lebih selama 10 menit. Silakan kalian mencari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi yang sudah saya bagikan tadi. Oke, silakan. Yang ketiga di sini. Ada masalah? Ya. Ini apa? Materinya apa? Udah bilang? Ini kan? Kenapa masalahnya?